duduk di sini tuh bener-bener jadi bikin kita tuh ngerasa gagah gitu. Walaupun iya, ini tuh sebenarnya nggak begitu nyaman ya. Ini cuman space cuman segini sisanya, nggak sampai 2 jari bahkan. Tapi duduk di sini tuh langsung bikin jiwa macho kita tuh keluar gitu. Nah, Rob, selain showroom, ternyata di sini tuh juga menyediakan kamar, jadi semacam hotel gitu di sini. Benar ya Mas ya? Ya, jadi semacam itu sih untuk fasilitas untuk pengguna-pengguna hobi jeep. Sobat Gototo, sekarang saya lagi ada di Yogyakarta. Dan di sini ada tempat yang unik, apalagi buat kalian yang hobi off-road dan pecinta mobil-mobil Jeep klasik. Apa itu? Ayo ikutin aja. Ya, sekarang saya sudah bersama Mas Dimas dari Wisma Jeep ini. Nah, gini Mas, bisa nggak sih Mas diceritain ini maksudnya apa? Kok ada jeep-jeep aneh-aneh ini gimana ini? Kalau ini kan sebenarnya Wisma Jeep Mas, pas eksklusif harian semacam hotel sih. Jadi emang temanya berupa jeep. Jadi kebetulan juga kami produk perusahaannya juga jual beli jeep. Berarti ini dijual nih? Mobilnya dijual. Jadi, showroom ini memang punya banyak unit yang dijual. Sayangnya, saat tim Good Auto berkunjung, cuma tersisa 2 unit aja, karena masih dalam proses restock. Bicara harga, showroom ini mematok harga mobilnya mulai dari 350 juta sampai yang termahal 750 juta. Ini kalau lihat dari kondisinya nih Mas, ini ada Toyota Land Cruiser-nya 2. Ini semuanya masih bagus. Ini tuh memang all stock kayak gitu, apa hasil restorasi atau gimana Mas ini? Restorasi Mas, emang kami penyedia bahan barang yang masih mentah sampai barang yang sudah jadi setelah restorasi. Itu semacam untuk buat pengguna hobi aja sih biasanya. Kalau semisal untuk yang suka off-road itu ada juga. Beda-beda kategori sih Mas. Kalau urusan spesifikasinya, ini kak mesinnya ini standarnya dia atau mungkin sudah diganti sama mesin lain apa? Kalau untuk bicara masalah hardtop sih kalau semuanya hobi itu biasanya standar Mas. Jadi sesuai mesin aslinya. Tapi kalau untuk bukan hobi istilahnya keseharian itu kadang ada yang ganti diesel kan kebutuhan yang lebih irit. Terus kalau misalnya nih Mas, konsumen beli dari sini, itu tuh apakah ada garansi? Terus mungkin ada servis, pelayanan servis yang seperti apa gitu? Kalau kami melayani segalanya Mas, dan untuk jual beli di hardtop di perusahaan kami emang semuanya bergaransi. Jadi emang untuk mesin emang benar-benar bergaransi 100%. Berapa tahun Mas ininya, jangka waktunya? Jangka waktunya kurang lebih ya sekitar, sebenarnya tergantung pemakaian juga sih. Kadang kan nanti kalau semuanya emang benar itu buat cuma hobi, ya kita kasih garansi yang mahal. Karena kan nggak mungkin disengaja dirusak. Iya, seperti itu. Nah kalau selama ini Mas, selama ini konsumen yang mungkin sudah sering kesini itu dari mana aja Mas biasanya Mas? 2 tahun ini itu daerah Sulawesi, Kalimantan, Sumatera sama Jawa Barat. Ini sampai luar pulau ya, nggak cuma di Jogja aja ya Mas ya? Luar Jawa. Ya dari Mas, ini kan mumpung ada mobilnya nih, boleh nggak sih kita lihat-lihat sama mobil ini? Boleh, mari Mas. Oke, siap. Oke Mas, mungkin bisa dimulai sama yang ini Mas. Saya penasaran sama ini nih soalnya nih. Mari Mas. Ya kan dari itu ya. Ini mobil Toyota hardtop tahun 81 tipe FJ40 bahan bakar bensin. Jadi emang untuk yang produk perusahaan kami itu untuk restorasi itu rata-rata di dalamnya itu main orisinil. Ini ori semua Mas, iya. berarti Mas. Plafon, lantai, ini plafon, jok,
aktif sama yang emang jarang itu emang karpet dasar sih cuma ini. Keistimewaan ini apa sih mas? Kalau untuk Toyota Hardtop sendiri kan untuk keistimewaannya itu kan langka mas. Mobil langka di Indonesia yang pernah jaya di eranya. Mungkin dari situ orang banyak peminatnya dan juga emang bedanya sama mobil-mobil zaman sekarang kalau saya lihat emang dari bodi dan semua bahan-bahannya kan emang benar-benar yang ini tuh lebih kayak kokoh gitu mas ya? ya kalau mungkin untuk bahan lama itu memang lebih bagus daripada bahan-bahan yang sekarang. Mas, kalau mobil kayak gini ini kan mobil langka ya mas ya? Yeah. Mobil langka yang sekarang tuh udah jarang lah kita temuin kayak gini nih. Dan untuk belinya pun nggak mudah kan, karena kan kita harus cari dan kita harus benar-benar tahu. Nah kalau dari mas Dimas sendiri nih, ini ada nggak sih tips buat pembeli yang pengen beli kayak gini nih? Kira-kira apa yang harus dicek mas? Kalau yang model Jeep Hardtop kayak gini, yang paling utama itu sebenarnya untuk yang sering orang dilihat itu dari bodinya dulu mas. Dari bodi, terus yang kedua mesinnya. Karena kadang bilang ori tapi kalau kita nggak cek semuanya tentang bodi sama mesin kan nggak valid. Itu kalau ngecek body itu gimana mas? Maksudnya ada ini nggak cara-cara yang biar orang tuh langsung cepet, oh ini masih bagus, ini ternyata udah hasil apa-apa kayak gitu. Kalau untuk dari segi bahan itu nanti kelihatan pernah dilas berapa banyak atau mungkin ada yang keropos di mana, terus mungkin bentuk bodinya itu pernah maksudnya sesuai dengan aslinya apa enggak. Kan kalau untuk yang terus terang kalau untuk yang benar-benar hobi itu kan tahu untuk bodi sama istilahnya rongga-rongga bodinya. Yang paling pasti sih sebaiknya beli di tempat yang udah ya terjamin aja sih ya mas ya, yang aman gitu ya. Sudah tahu sama-sama tahu dengan mobil Toyota Hardtop. Dan di tempat penjual yang memang apa ya istilahnya udah punya nama gitu kali mas ya. Mungkin minimal bisa menjelaskan tahu tentang Hardtop. Oke. Duduk di sini tuh bener-bener jadi bikin kita tuh ngerasa gagah gitu. Walaupun iya, ini tuh sebenarnya nggak begitu nyaman ya. Ini cuman space cuman segini sisanya, nggak sampai 2 jari bahkan. Tapi duduk di sini tuh langsung bikin jiwa macho kita tuh keluar gitu. Wah ini juga masih enteng banget. Fungsinya masih normal semua. Joknya juga oke sih. Nah, Sob, selain showroom, ternyata di sini tuh juga menyediakan kamar, jadi semacam hotel gitu di sini. Benar ya Mas ya? Ya, jadi semacam itu sih untuk fasilitas untuk pengguna hobi Jeep. Berarti biasanya untuk yang misal habis main off-road di sini, Ya. nanti dia ininya di sini, istirahatnya di sini gitu Mas. Biasanya seperti itu. Biasanya pengguna komunitas kadang banyak ya. Jadi langganan komunitas dong di sini. Iya. Nah, kalau untuk tipe kamarnya ada apa aja sih Mas? Itu terdiri dari tipe studio sampai tipe VIP. Itu harganya berapa Mas per malamnya Mas? Dari paling murah tipe studio itu sekitar 200.000 per malam. Itu udah termasuk tipes sampai itu paling mahal itu untuk yang VIP keluarga. Jadi kadang komunitas tipes ini bawa keluarga itu saya sediakan room sendiri VIP nya itu bisa maksimal 4 malam. Itu fasilitasnya udah lengkap. Itu per malamnya sekitar 600.000.
udah. Tapi ini kan juga juga umum kan mas, bukan berarti juga cuman khusus buat komunitas, enggak kan? Bisa orang biasa yang mau nginep itu juga bisa kan mas? Bisa mas. Ini kan kebetulan emang konsepnya jeep, terutama untuk komunitas itu, tapi juga dibuka untuk umum, kos eksklusif, harian, mingguan, bulanan juga bisa. Kalau bulanan itu nanti tergantung tipe kamarnya mas. Kalau dari tipe studio standar sama VIP beda-beda. Kalau paling murah yang studio itu dari 2 juta per bulan. Kalau yang tipe standar itu sekitar 3,5. Ada berapa kamar kan? Itu totalnya ada 30 kamar mas. 30 kamar. Iya. Kalian yang lagi berwisata ke Yogyakarta, coba deh bermalam di penginapan satu ini. Namanya Wisma Jeep di kawasan Sleman. Lokasinya cukup dekat kok dari kota Jogja. Jaraknya hanya 9,6 kilo dari Monumen Tugu atau 7,6 kilo dari Bandara Adi Sucipto. Wisma ini bisa jadi tempat bermalam yang cocok buat kalian para pecinta Jeep karena lokasinya dekat dengan destinasi wisata off-road di Yogyakarta. Kalian bisa mengunjungi wisata off-road di Kaliurang, Kali Kuning, dan Kali Adem. Nah itulah tadi liputan kami di Wisma Jeep. Buat kalian yang tertarik berkunjung ke sini, alamatnya ada di bawah sini ya. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian ya.